warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alaihi wa ashabihi ajmain. Wa bi sahri sadri wa yasiri amri wa lil qudatan lisan yaqulu qauli amma ba'du. Yang kami hormati dan kami banggakan Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Ganjar Pranowo, yang kami hormati dan kami banggakan Wakil Gubernur Jawa Tengah Kiai Haji Taji Hasbin Maimun, yang kami hormati dan kami banggakan pula Wali Kota Semarang Bapak Heni Indra Prihadi, yang kami hormati Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah Bapak Kiai Haji Ahmad Daroji, yang kami hormati pula Bapak Kiai Haji Hanif Ismail, Kiai Haji Ahmad Hatur Ihsan, serta para yai, sesepuh, binim sepuh, pengurus masjid, dan seluruh peserta istighosah dan tahlil yang berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Hari ini jamaah 3 masjid besar Kota Semarang bisa berkumpul bersama secara daring, berkumpul untuk berdoa bersama secara khusyuk dan khusus guna memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua bersama keluarga masing-masing dan kita semua bersama seluruh warga Kota Semarang dan bersama seluruh warga Jawa Tengah serta bersama seluruh penduduk Indonesia bisa dijauhkan dari COVID-19. Bagi yang sedang terpapar COVID-19 pada saat ini dan tengah dirawat dimanapun, baik dirawat di ruang isolasi secara mandiri ataupun tengah dirawat di rumah sakit, kita mohonkan dan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semuanya diberi kesembuhan sehingga bisa pulang ke rumah, berkumpul lagi dengan keluarga dan bisa bekerja seperti semula dan berkumpul dengan masyarakat. Kita semua dalam keadaan sehat karena lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 2 peristiwa penting yang hari ini bisa kita catat bersama. Yaitu berkumpulnya umat Islam secara daring dan berkumpul untuk berdoa bersama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini saya mengusulkan bagaimana kalau kegiatan yang sangat baik ini kita rutinkan setiap minggu kepada seluruh warga masyarakat Semarang. Setiap masjid, setiap musola, atau setiap kantor, ataupun setiap perguruan tinggi, setiap sekolahan, ataupun yang lain, secara rutin untuk bersama membuka dan membaca Al-Quran, serta bersama pula memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara rutin dan terus-menerus tentu mempunyai efek dan hasil yang sangat berbeda jika dibanding hanya permohonan sesaat. Brunei Darussalam hingga saat ini termasuk salah satu negara yang terbebas dari serangan COVID-19 karena mereka percaya bahwa ayat-ayat Al-Quran pasti mampu membendung COVID-19. Bagi umat Islam, membaca Al-Quran merupakan suatu amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah lagi sekian banyak keutamaan dan keutamaan yang bisa didapat saat membaca Al-Quran. Sehingga dengan demikian umat Islam di Semarang ataupun di Jawa Tengah ataupun di Indonesia pasti akan dengan senang hati kalau mereka diminta untuk bersama membaca Al-Quran. Selain itu, berkumpul secara daring juga tidak menimbulkan kerumunan. Umat Islam sudah terbiasa dengan teknologi. Kini mereka kita ajak untuk berkumpul bersama guna membaca Al-Quran dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan akal kepada manusia bahwa bukan yang terkuat yang akan bertahan, melainkan yang bersedia untuk berubah akan tetap terus bertahan. Jadikan teknologi untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Jadikan pandemi ini sebagai kesempatan kita untuk bertransformasi. Jadikan ujian ini sebagai sarana kita untuk terus mengevaluasi diri.
Segala ikhtiar harus kita lakukan. Tapi yang tidak boleh kita lupakan, bahwa tidak ada daun yang jatuh di muka bumi ini tanpa seizin Allah. Matur nuwun, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Prof. Edi, seperti yang disampaikan tadi bahwa ini adalah ujian itu kita semua dan waktunya untuk bertransformasi diri. Nah, Bapak Ibu, seperti yang dilakukan Universitas Dian Swantoro ya, sudah melakukan khataman Al-Quran online seminggu 2 kali, hari Senin dan juga Kamis. Nah, acara hari ini insya Allah semoga nanti bisa direalisasikan seminggu sekali begitu ya. Baik, kini kita akan dengarkan bersama sambutan yang akan disampaikan Wali Kota Semarang pada Bapak Haji Hendrati Hadi SEMN. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Para yai, sesepuh, para habaib yang selalu saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Gubernur saya, Mas Ganjar Pranowo yang selalu saya hormati. Mas Wakil Gubernur saya, Mas Gus Yassin yang selalu saya hormati. Kemudian ada perwakilan dari 3 masjid besar yang ada di Jawa Tengah, Pak Yai Daroji selaku Ketua Umum YP KPI Masjid Raya Baitur Rahman, ada Pak Yai Ahmad Hador Ihsan dari Ketua Bidang Ketakmiran Masjid Agung Jawa Tengah, ada Pak Yai Hanif dari Bidang Ketakmiran Masjid Agung Semarang. Kami juga melihat tadi ada Kang Mas saya, Ketua Basnas RI, Mas Nur Ahmad, dan Bapak Ibu sekalian yang selalu dalam hormati yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya kalau ada Pak Gubernur kemudian diminta sambutan ini sering grogi karena tingkatannya kalah jauh. Pasti bicaranya juga pasti kalah keren sama Pak Gubernur. Jadi saya tidak akan sambutan para yai, Bapak Ibu sekalian. Saya mau bercerita sebagai mantan penyintas COVID-19. ACI, alumni COVID Indonesia, bahwa sering saya diskusikan sama teman-teman yang pernah menderita COVID, terutama yang dalam sebuah skala yang besar, skala yang cukup berat. COVID ini memang termasuk virus yang agak cerdas. Kenapa agak cerdas? Karena dia bisa mengerti, ini dalam pemahaman kami, bukan orang kedokteran, dia bisa mengerti bagaimana mental seseorang yang sedang dia masuki tubuhnya. Semakin mental orang itu drop, khawatir dengan COVID, kemudian takut mati, semakin virus itu menggurita dan lebih berbahaya di tubuh. Jadi sekarang ini kondisinya seperti itu. Memang COVID-nya lagi luar biasa, tapi diperparah oleh kepanikan-kepanikan masyarakat yang ada di Republik ini, khususnya di Kota Semarang. Sehingga akhirnya rumah sakit kamarnya penuh, tempat karantina penuh, apotik sekarang juga penuh, orang cari obat jadi susah, ambulan dicari juga susah, dan seterusnya. Maka dalam kesempatan yang baik ini, ada beberapa hal yang kemudian harus kita share kepada masyarakat, didukung para yai dan para jemaah. Pertama, tidak pernah kita hari ini mengekspos yang namanya kesembuhan COVID-19. Di Republik ini, di Jawa Tengah termasuk di Semarang, angka kesembuhannya sangat tinggi. Di Semarang 94%. Artinya dari 1.000 orang sakit COVID, insya Allah 960 bisa sembuh. Lah kok yang lainnya kemudian ada yang meninggal dunia? Ya memang mungkin ada komorbid sama ada tambahan kepanikan tadi. Yang kedua, lewat kekuatan-kekuatan penguatan batin yang diadakan oleh 3 masjid besar ini, istighosah, tahlil, insya Allah kita akan bisa memperkuat mental seluruh warga bangsa ini, khususnya di Kota Semarang. Dengan begitu, mereka jadi lebih kuat lagi, tidak panik lagi. COVID yang saya tadi katakan cukup cerdas, dia akan pergi dari tubuh orang yang ada di Republik ini termasuk Semarang. Dan yang ketiga, lewat istighosah dan tahlil ini, insya Allah kita mengetuk pintu langit. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena seyakin-yakinnya bahwa COVID ini juga adalah ciptaan Allah.
Allah memberikan cobaan pada kita karena Allah yakin manusia mampu mengatasi cobaan tersebut. Jadi dengan ikhtiar batin, ikhtiar dohir, bismillahirrahmanirrahim, COVID-nya segera pergi dari Semarang, Jateng, Indonesia, dunia, dan insya Allah Semarang jadi semakin hebat, Jateng semakin gayeng, dan Indonesia menjadi negara yang semakin maju. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendy tidak memberikan sambutan tapi bercerita begitu ya Pak. Betul. Mira, mohon maaf. Mira, kita manusia. Ya Mbak. Saya tadi lupa menyapa rektor saya, Prof. Edi Nur Sasan. Itu ya, Prof. Atas kesempatannya. Baik. Terima kasih juga Pemkot Semarang sudah mempercayakan sentra vaksinasi pada Universitas Dianuswantoro, ya Pak Wali. Baik tadi disampaikan Pak Hendy bahwa virus COVID-19 ini virus yang cerdas, tapi kita manusianya harus jauh lebih cerdas, jadi harus menaikkan imun begitu ya, jangan mentalnya drop begitu supaya COVID segera pergi. Baik, kita akan dengarkan bersama berikutnya sambutan yang akan disampaikan Gubernur Jawa Tengah pada Bapak Haji Ganjar Pranowo SH. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah, ma ba'du. Bapak Ibu, para alim ulama, romo kiai yang sangat saya hormati. Di layar ini saya melihat ada saudara kita yang terbaring tapi ikut istighosah dan tahlil. Ada Pak Alek Rustanto. Saya lihat Pak Alek Rustanto, apa kabar? Saya doakan sehat selalu. Ya, Pak Alek Rustanto, mudah-mudahan sambil berbaring ya bisa mendengarkan apa-apa yang tadi disampaikan semuanya, dan saya berdoa dari sini panjenengan segera sehat, segera bergegas waras ya, sehat selalu. Ini saya sapa duluan karena saya terharu ini. Ternyata daring ini bisa mengajak siapapun, maka pada hari ini mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan dan kesehatan. Bapak Ibu, di layar ada Pak Rustanto ya, yang lagi terbaring. Pak, boleh dada Pak, ini ada semuanya melihat panjenengan, kita berdoa panjenengan sehat semuanya. Ya, sangat saya hormati Pak Yai Daroji yang tadi sudah mengawali acara ini dengan sambutannya, sehat selalu Pak Yai. Ada juga Forkompimdanya komplit di sini, Gus Yasin hadir, dari TNI Polri hadir. Saya tidak tahu, mungkin ada teman-teman dari Kejaksaan Pengadilan juga hadir. Pak Wali, terima kasih sudah memberikan sambutannya dan ceritanya. Sebagai alumni COVID, beliau merasakan betul dan saya ikuti tiap hari. Beliau lari-lari kemana-mana, bagaimana cintanya pada rakyat warga Semarang agar bisa menjaga keselamatannya. Dan tentu hadir juga Pak Yai Ahmad Abdul Ihsan, terus kemudian Pak Yai Hanif, Pak Nur Ahmad, terima kasih. Ini masjid-masjid besar semuanya yang hadir. Prof. Edi, matur nuwun Prof, sudah diambili ruang untuk kita bisa berdoa bersama, dan tentu Bapak Ibu semua yang sangat saya hormati, saya muliakan. Saya beberapa hari ini Bapak Ibu ya bersedih. Dalam 2 hari kemarin sahabat saya yang menjadi satu tim di Dinas di provinsi meninggal berurutan. Jam 12 lebih sedikit saya dikabari Pak Ganjar teman kita wafat. Pak Ganjar teman kita Anfal dan hari ini masih dalam penanganan dokter dan akhirnya wafat. Cerita itu hampir tiap hari Bapak Ibu kita dengarkan, persis apa yang disampaikan Mas Hendy tadi. Apa kemudian yang ada? Seluruh ikhtiar kan dilakukan. Bagaimana kemudian hari ini istilahnya Pak Presiden harus menarik rem. Remnya ditarik nggak enak banget. Semuanya protes. Pak Hendy keliling sama Kapolresta, sama Dandim, sama Kajari, semua keliling. Terus kemudian ada tindakan-tindakan yang harus diambil, ada yang suka, nah begitu nurut, tapi ada yang lain juga mengatakan begini Bapak Ibu, bojo kejem-kejem gitu. Padahal kalau kita melihat apa yang disampaikan Pak Hendy tadi betul, rumah sakit susuan, nambah tempat tidur sekarang tidak mudah, tempat tidur bisa, ternyata nakesnya dokternya kurang, sampai kita buat telemedicine Bapak Ibu. Ini saya ceritakan panjenengan semua. Hari ini sampai
Jawa Tengah menginisiasi pembentukan Satgas Oksigen, Masya Allah, Satgas Oksigen. Kenapa? Karena semua sekarang berebut oksigen. Berbahagialah kita yang sehat hari ini. Saya melihat panjenengan semuanya bisa senyum, bisa tertawa, badannya seger. Senang banget rasanya saya. Alhamdulillah. Kita nyegar udara hari ini, waduh sebenarnya gratis Bapak Ibu. Kemarin saya dengar cerita tidak di Jawa Tengah sih ya. Maaf badannya gede-gede, kata dia preman atau orang yang kuat secara otot begitu ya. Sampai ngerebut tabung oksigen di puskesmas. Masya Allah. Bapak Ibu, kejadian-kejadian ini mengingatkan pada kita semuanya betapa kecilnya kita di hadapan Allah, betapa tidak berdayanya seorang gubernur, betapa tidak berdayanya seorang pejabat, betapa tidak berdaya, betapa lemahnya kita semuanya. Maka saya senang, terima kasih diskusi dengan Gus Yasin Tribun, Gus. Apa ini yang harus kita lakukan lagi? Meskipun kita jebret-jebret tiap hari, ada keterbatasan kita. Ikhtiar lahir yang kita lakukan seperti Pak Endi sampaikan, kita lakukan. Terus kurang-kurang. Terus jauh ini ngomong gitu. Tidak hanya kurang duit, kira-kira begitu. Tidak kurang-kurang, kita lakukan. Tapi itu semua tanpa dukungan masyarakat tidak bisa, tidak bisa. Maka hari ini saya senang betul, saya bahagia betul. Usulan Pak Editasi tadi saya setujui. Kalau perlu, kalau kita bicara berapa lama sekali, monggo. Saya kemarin ngobrol, diskusi dengan Gus Yasin, dengan teman-teman dari Dinas Provinsi, bisa nggak ya masjid yang hari ini jamaahnya berpindah ke rumah-rumah, tapi kan takmirnya masjid. Bagaimana kalau habis azan, selesai sholat, ada pengumuman dari masjid musola yang diberikan kepada masyarakat. Cerita kebaikan yang tadi diberikan Pak Hendi bagus sekali. Ada loh cerita kesembuhan dari tetangga kita yang kemarin masih semangat begitu ya, dan akhirnya bisa sehat kembali. Ada. Nanti kalau kemudian saya bisa mendengarkan cerita Pak Alek Rustanto, habis itu segera sehat gitu ya. Bisa menceritakan betapa senangnya kita semuanya, jika kita selalu semangat. Meskipun tiap hari saya Pak Hendi ngoprek-oprek, ayo di rumah, ayo pakai masker, tapi hati kita sebenarnya melongso karena rakyat yang ingin berusaha seolah-olah dilarang. Tidak, kami sedang mencintai rakyat, kami sedang hormat pada panjenengan semua. Tapi kalau tidak ada partisipasi, bukan sakit untuk tetap menggunakan masker. Masker sekarang yang utama bahkan sudah dibeli sekarang. Ini di ruangan saya ini operatornya semua pakai masker, sehingga saya berani membuka. Ya. Kalau tidak saya nggak berani membuka, Bapak Ibu. Sekarang karyanya udah banyak, ada alfa, ada beta, ada delta, ada kappa, yang katanya penularannya cepat. Maka saya derek, makan panjenengan, yuk kita ikhtiar. Lahirnya kita lakukan. Tapi Bapak Ibu, sudah lahir giatnya, nggak kurang-kurang, kok masih begini? Maka ikhtiar batin hari ini menjadi sangat penting sekali. Saya menyampaikan terima kasih kepada Romo Kiai Alim Ulama, Bapak Ibu yang hari ini bersama hadir. Saya sih berharap masjid-masjid, musola-musola yang tadi jamaahnya berpindah ke rumah sekarang menjadi masjid buat kita, buat keluarga kita. Ada saya harapkan yang berdoa, tahlilan, kalau perlu tiap hari Bapak Ibu, orang kerja tekan maghrib. Saya mengajak kita semua, yuk kita semua sholat tahajud yuk. Semua di antara kita memohon, ya Allah berikan kekuatan kepada kita semua, berikan kesembuhan kepada yang sakit, angkatlah seluruh penyakit ini, angkatlah COVID ini, agar kemudian kita menjadi orang-orang yang mentalnya, imannya juga kuat, sehingga menghadapi seperti ini tenggang rasa, tolong menolong, tidak ada stigmatisasi, dan kemudian mengurangi berita-berita buruk ya yang diposting, diceritakan, mohon maaf, ngejek, ngenyek, menyalah-nyalakan, sudah tidak ada lagi. Kita sudah sampai telepon-teleponan. Sekarang dengan menteri saya Pak Hendi Gus Yasin itu hampir tiap hari WA, Kapolri tiap hari teleponan, Panglima teleponan, maka Pak Kapolda, Pak Pangdam, seluruh jajarannya hampir semua hari ini bergerak setiap saat. Sekarang Bapak Ibu,
oksigen yang ada tapi tidak ada tempatnya harus kita bawa dari Morowali. Kemarin Jawa Tengah dikasih untuk mengelola sendiri, dikasih 2. Tadi tangkinya dibawa, sudah sampai di Kendal, itu dipindah lagi ke tangki berikutnya, baru dimasukkan ke botol. Yang bocor sudah ada sampai Pak Menkes cerita sama saya, Mas Ganjar, saya ini insinyur, tapi saya juga tidak mungkin ini bagaimana cara membawa oksigen yang lebih cepat dan efisien. Tapi Bapak Ibu itulah ikhtiar. Insya Allah apa yang panjenengan lakukan dengan keikhlasan, dengan bantuan, kita akan bisa menghadapi situasi yang tidak mudah ini. Berdoa sekali lagi Bapak Ibu, sehat semuanya. Semuanya siap, bergerak waras, semangat terus menerus. Yang mudah-mudahan ini akan menjadi modal kita bersama untuk menghadapi COVID. Suwun sewu menantuan kirana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ganjar. Jadi seperti disampaikan Pak Ganjar, kita harus berikhtiar dengan cara sholat tahajud karena kita bersama-sama. Hari ini kita sholat tahajud bersama, begitu ya pemirsa. Dan tadi sudah dapat langsung juga sepertinya untuk menjalankan acara seperti ini seminggu sekali, begitu ya Prof. Edi. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk ke acara berikutnya. Saya akan minta jamaah bisa mengikuti dengan tertib karena tujuan dan harapan dari kegiatan ini kita akan sama-sama terhindar dari pandemi COVID-19 dan marilah kita menundukkan kepala sejenak dan merendahkan hati dengan istighosah. Istighosah akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Fadlur Ihsan, Ketua Bidang Ketakmiran Masjid Agung Jawa Tengah. Silahkan Kiai Ahmad Fadlur Ihsan. وعلى آله وصحبه أجمعين. Kalau Pak Agor telepon ke Pak. Aku sama Pak Agor, Pak Agor. Kamu ganti mohon apa? Pak Agor jalur tempat. Nabiullah Yunus alaihissalam arwah awliya illah di Semarang wa ghairiha. Wa taf'an bi kulli bala khususan cuma corona di baladnya Indonesia khusus dan belajar amat al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أستغفر الله العظيم 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 لا إله إلا
أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بسم الله ما شاء الله لا يسبق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسوق السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا قوي يا متين اكفينا شر الظالمين 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 يا قوي يا متين
اكفنا شر الظالمين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين قوي يا متين بنا شر الظالمين يا قوي يا متين بنا شر الظالمين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين بنية قبول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Terima kasih Kiai Haji Ahmad Nabil Ihsan sudah menuntun istighosah dan kini kita tahlilan dan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Ismail Alfi sebagai ketua bidang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina
Orang ini pasti loh. Ini pasti. Habis sih. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Illallah la ilaha illallah. Atau ini kayak kenapa?
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya Rabbi ya Nasir. Ila tariq wala Amin. 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 Amin ya Allah. Amin. Amin.
Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Kiai Hanif sudah memimpin tahlil dan doa. Demikian kita sudah ada di penghujung acara. Pemirsa, untuk istighosah dan tahlil 3 masjid berdoa untuk keselamatan bangsa dari pandemi COVID-19. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah hadir. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Semoga pandemi segera berakhir. Saya untuk pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.